BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat JDH BUMN, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengadaan barang dan jasa BUMN. Sebelum saya mulai penjelasannya, saya mau kasih informasi sedikit terkait JDH BUMN nih. Sobat JDH sudah tahu belum kalau JDH BUMN itu punya sosial media? Ayo follow sosial medianya ya. Ada Facebook, Instagram, Twitter, dan juga ada TikTok. Melalui media sosial JDH BUMN ini, kalian bisa dapat info-info terbaru peraturan terkait BUMN. Nah, salah satunya peraturan terkait pengadaan barang dan jasa BUMN yang akan kita bahas kali ini. Oke, Sobat JDH BUMN, kita akan masuk ke pembahasan ya. Jadi, pengadaan barang dan jasa BUMN itu, dasar pedomannya adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 08 MBU 12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Sobat JDH, pengertian dari pengadaan barang dan jasa sendiri adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayanya berasal dari anggaran BUMN yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, Sobat, yang perlu dicatat adalah pembiayaan ini harus berasal dari anggaran BUMN. Jadi apabila ada sumber anggarannya berasal dari APBN langsung, pengadaannya harus dilakukan sesuai dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu ya Sobat perbedaannya. Kalau pengadaan BUMN itu adalah pengadaan yang memang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN. Selanjutnya, Sobat JDH BUMN, dalam pengadaan barang dan jasa BUMN itu terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang oleh BUMN dalam pengadaan. Yang pertama itu prinsip efisien. Nah, prinsip efisien ini Sobat bukan artinya harus dengan biaya yang paling murah. Efisien ini artinya pengadaan itu harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan perusahaan seoptimal mungkin. Nah, Sobat, dalam kerangka ini perusahaan itu bisa menggunakan Total Cost of Ownership atau TCO untuk pengadaan yang bersifat strategis. Prinsip kedua adalah efektif. Prinsip ketiga harus kompetitif, artinya terbuka bagi seluruh penyedia barang dan jasa. Yang keempat itu transparan. Yang kelima itu adil dan wajar, artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat. Yang keenam itu terbuka. Dan yang ketujuh itu adalah akuntabel. Selain prinsip-prinsip yang tadi sudah saya sebutkan, dalam pengadaan barang dan jasa, BUMN juga harus memperhatikan beberapa hal loh. Yang pertama, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, rancang bangun dan prekayasa nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, itu dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, dapat melakukan sinergi antar BUMN, antar perusahaan anak perusahaan BUMN, atau antar perusahaan terafiliasi BUMN. Yang keempat, penyedia barang dan jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia barang dan jasa bersangkutan. Jadi nggak boleh tuh Sobat BUMN, penyedia barang ini akan di-outsourcingkan kepada perusahaan yang lainnya dalam pengadaan barang jasa di BUMN. Nah, beralih dari prinsip-prinsip, terdapat juga nih Sobat etika yang harus dipatuhi dalam proses pengadaan barang dan jasa BUMN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, atau ketepatan tujuan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala putusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. Kemudian yang kelima, itu punya etika menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Yang keenam,
etikanya menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara atau perusahaan. Kemudian yang ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Dan yang terakhir 8, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau apa saja sobat, kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa BUMN. Nah, sobat JDIH, setelah kita mengetahui prinsip dan etika, nah kita coba masuk ya ke pembahasan mengenai cara dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN. Nah, sobat, setidaknya antara lain itu terdapat 4 cara dalam pengadaan barang dan jasa BUMN yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Yang pertama itu ada tender, seleksi umum, tender terbatas atau seleksi terbatas, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Nah sobat, ini merupakan beberapa cara. Tentu saja cara ini bisa dilakukan lebih dari 4 tergantung dari kebutuhan perusahaan sesuai dengan sektornya masing-masing. Karena memang setiap sektor BUMN itu berbeda-beda, sehingga tentu sistem pengadaan pun harus disesuaikan dengan keadaan di sektor masing-masing BUMN. Nah, sobat, untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa akan saya coba jelaskan secara singkat ya, sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per08 MBU 12 2019. Nah, jadi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu, yang pertama, itu dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan atau bahkan boleh dilakukan oleh lembaga profesional loh yang memang memenuhi syarat, dan pelaksanaan nanti itu harus dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian antara pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa yang mengatur secara spesifik atau secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kemudian yang kedua, panitia pengadaan atau pejabat pengadaan atau lembaga profesional itu wajib menandatangani fakta integritas atau letter of understanding untuk setiap pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, itu direksi harus melaporkan kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN mengenai proses dan hasil pengadaan barang dan jasa tertentu. Jasa tertentu ya, barang dan jasa tertentu ya sobat, yang bersifat substansial, jadi dia bukan bersifat rutin, sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir adalah pengadaan barang dan jasa tertentu yang bersifat substantif atau bukan rutin, itu ditentukan oleh direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Nah selanjutnya sobat, semua proses pengadaan barang dan jasa di BUMN itu harus dituangkan dalam standar prosedur yang ada di BUMN. Jadi karena ini pengadaan BUMN, maka BUMN harus menuangkan semua prosedur dengan pedoman yang ada di aturan permen ini di dalam SOP masing-masing BUMN. Oke, Sobat JDH BUMN, saya rasa pembahasan singkat kita mengenai pengadaan barang dan jasa BUMN kali ini sudah cukup dulu ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa download peraturannya, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor Per08 MBU 12 2019. Kamu bisa download peraturannya di website JDH Kementerian BUMN. Gimana cara downloadnya? Gampang banget. Kalian tinggal buka website JDH Kementerian BUMN, yaitu di jdh.bumn.go.id. Nah, terus kalian klik deh menu yang berupa 3 titik yang ada di pojok kanan atas. Terus pilih cari peraturannya ataupun tentang dari peraturan yang kalian ingin download. Oke sobat, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di seri Hukum BUMN selanjutnya. Jangan bosan untuk terus kunjungi website JDH Kementerian BUMN dan follow akun sosial media JDH BUMN. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.